berlalu beberapa menit dari yang sudah dijadwalkan. Saya izin share screen dulu. Sebentar, oke, saya akan unggah filenya. Oke, mau tes Bu Puji, Bu Neng, apakah slide saya sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Oke ya, oke, kalau bisa dilihat berarti kita bisa mulai. Sekali lagi mohon maaf kalau agak molor ini. Jadi menunggu Pak Darnonya malah Pak Darnonya ya siap, kita mulai lah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak sekalian, siang hari ini kita akan mencoba melanjutkan materi pertemuan kita pada hari kemarin, gitu ya. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana pemanfaatan dari platform digital dalam pembelajaran, gitu. Pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang Mentimeter dan juga belajar word wall gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang Padlet, sekaligus nanti jika waktunya memungkinkan kita akan coba mengadaptasikan platform-platform digital ini dengan RPP yang biasa kita buat. Skenarionya kira-kira nanti bentuknya seperti apa ya? Jadi langsung saja. Saya awali kembali dengan refleksi. Sebelumnya kalau boleh tahu Bu Puji, Bu Neng, untuk materi yang kemarin apa ada yang perlu didiskusikan? Atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang lain? Ada kendala atau ada problem bagaimana menggunakan Mentimeter dan juga menggunakan word wall? Apakah ada yang perlu dibahas sebelum kita lanjut lagi ke Padlet hari ini? Ya, kalau tidak ada yang perlu didiskusikan, berarti kita bisa lanjut ke materi hari ini. Di materi saya awali dengan macam-macam dari aplikasi belajar interaktif. Kalau boleh berbagi, ada yang bisa menyebutkan selain Mentimeter, word wall ataupun Padlet yang akan kita pelajari, aplikasi belajar interaktif apa saja yang sudah dikenal oleh ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian? Bu Neng, mau jawab Bu Neng?
Bu Pujawati atau Bu Fitriawati? Jadi pada dasarnya aplikasi belajar interaktif ada banyak, gitu ya. Tidak hanya Mentimeter, WordWall ataupun Padlet yang akan kita pelajari nanti, gitu ya. Jadi ada Kahoot yang mungkin sudah pernah dengar ya, Quizlet, Bamboozle, terus apalagi Efektal, Quizizz. Nah ini yang udah mulai banyak digunakan juga ya, bahkan pelatihan-pelatihannya juga semakin marak. Quizlize atau Educandy juga ada banyak gitu. Nah pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan juga gitu bahwasanya selain aplikasi-aplikasi ini, pemerintah melalui Kemendikbudristek gitu juga sudah memfasilitasi kita melalui akun Belajar ID yang nantinya bisa mengakses Google Workspace for Education gitu. Banyak sekali fitur-fiturnya ataupun perangkat-perangkatnya yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan pembelajaran interaktif gitu. Jadi ini penting saya sampaikan agar kita mempunyai pemahaman yang sama gitu ya, di bagaimana kita ingin menciptakan suasana belajar yang interaktif gitu kan, dengan berbagai macam platform yang banyak tersedia di internet, tapi kita tidak melupakan gitu, tidak melupakan ataupun juga tetap mengikuti arahan daripada pemerintah, bagaimana kemudian kita bisa mengoptimalkan, memanfaatkan akun Belajar ID kita, yaitu dengan memanfaatkannya menggunakan Google Workspace for Education. Nah, ini yang menjadi catatan menarik untuk teman-teman yang di kawasan Bogor ya. Tapi kalau untuk peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud dan juga surat Dijen GTK Kemendikbud ini berlaku secara nasional. Kenapa harus akun Belajar ID? Kenapa kemudian bekerja sama juga dengan Google Workspace for Education gitu kan, melalui otorisasi organisasinya Revo gitu. Nah, itu sudah ada aturannya bagaimana petunjuk teknis pemanfaatan Dapodik jadi akun akses layanan pembelajaran gitu. Nah, sayangnya semenjak diluncurkan program ini bahkan melalui beberapa kali penekanan gitu, khususnya untuk daerah Kabupaten Bogor gitu. Jadi update di tanggal 10 September lalu gitu, rata-rata Kabupaten Bogor itu tingkat aktivasinya masih di angka, ada yang tahu? Di angka berapa tingkat aktivasi akun Belajar di Kabupaten Bogor? Ternyata Kabupaten Bogor tingkat aktivasinya itu masih di angka 15,68%. Gitu. Angka yang sangat kecil sebenarnya ya, tapi kalau kita melihat jumlah akun yang harus diaktifasi, ya 15% ini juga perlu diapresiasi juga ya, karena untuk gurunya saja yang harus diaktifasi sebanyak 47.000 guru di Kabupaten Bogor. Siswanya sebanyak 566.000 siswa yang harus diaktifkan gitu. 15,68% ini secara rata-rata gitu. Untuk gurunya sendiri sudah berapa persenkah tingkat aktivasinya? Baru 23,98%. Bisa dibayangkan ini siswanya berapa kalau kayak gitu, kalau rata-ratanya 15 ya. per tanggal 10 kemarin siswanya baru 7,38%. Maka dari itu saya juga menghimbau buat ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita aktifkan akun belajarnya. Yang sudah aktif silakan dioptimalkan pemanfaatannya pada menggunakan Google Workspace for Education-nya gitu. Dan sudah banyak fasilitas-fasilitas tambahan yang bisa dimanfaatkan, termasuk yang terbaru juga akunnya sudah terintegrasi dengan SIM PKB dan juga diluncurkan tentang TV edukasi dan seterusnya. Ini untuk pembuka pertemuan kita pada siang hari ini gitu ya. Dan ingin saya ingatkan kenapa harus akun Belajar ID, karena materi dan informasi dari Kemendikbud akan dikirimkan ke alamat pos elektronik akun pembelajaran ID ke depannya. Akun pembelajaran akan digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi resmi dari Kemendikbud.
gitu. Dan akun pembelajaran akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemendikbud ke peserta pendidik dan juga tenaga kependidikan. Akun pembelajaran yang sudah siap pakai dan sesuai struktur satuan pendidikan masing-masing pengguna. Ini semuanya sudah rancang sedemikian rupa, kita dikasih akunnya gratis, fasilitasnya sedemikian banyaknya, sayang banget kalau nggak dimanfaatkan kan. Bisa untuk kolaborasi, kita punya Google Doc, Google Slide, Google spreadsheet gitu kan, itu bisa diisi atau bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran interaktif real time. Anak-anak bisa melakukan pembelajaran secara bersama-sama di Google Doc, di Google Sheet gitu kan, slide gitu, dan juga di worksheet gitu. Bahkan kita juga bisa punya kita bisa punya drive bersama dan seterusnya. Komunikasinya juga bisa menggunakan Google Meet dan seterusnya. Manajemennya juga tentunya akan lebih mudah karena sudah disiapkan classroom-nya, Google Form yang sudah biasa kita pakai gitu. Bagi yang masih menggunakan akun Gmail pribadi gitu kan, Google Classroom-nya sudah bisa dimigrasikan menggunakan akun Belajar ID, ada caranya gitu. Tinggal bagaimana kemudian kita mau mengikuti pelatihan-pelatihannya ataupun mau bertanya dengan rekan-rekan yang sudah pernah mengikuti pelatihannya. Ini ada beberapa contoh aplikasi pembelajaran yang dapat diakses dengan akun pembelajaran. Sudah ada kerjasama gitu kan, bahkan Quizzes sudah masuk, terus Padlet juga sudah bisa di-embed di kelas Google Classroom. Jadi guru bisa melakukan pembelajaran secara sinkronus maupun asinkronus secara bersamaan gitu. Jadi siswa yang bisa tatap muka ya bisa langsung dari kelas gitu kan, atau siswa yang tidak bisa tatap muka, mereka bisa milih mau bertemu secara langsung sinkronus gitu kan bersama-sama, atau asinkronus dijadwalkan pengerjaan tugasnya ataupun pertemuan pembahasan materinya. Itu pengantarnya, dan ini semua tidak lebih dan tidak kurang adalah bagian dari semangat kita bersama agar tidak ada yang tertinggal dari pelajar-pelajar kita ini dalam pembelajaran. No child left behind. Saya mohon izin nyalakan video sebagai pemanasan pertemuan kita pada siang kali ini. Mengupload hasil karya kamu, apresiasi hasil karya teman kamu yang ataupun komen. Paling gampang tanya apa ngapain Pak? Ya adalah keaktifan kalian. Sudah mengupload. Saya sudah menjawab Pak. Untuk yang sebaran daerahnya ya desa sudah ya. Tidak nilainya nilai pribadi ya, tentang land register. Bagaimana? Peninggalan Raffles. Nah, ini mungkin itu bangunan-bangunan. Boleh Pak, terus di oh ini. Wah, ini. Oh ini dia, thank you. Oke, udah semuanya ya. Itu tadi adalah pengantar kita, bagaimana suasana pembelajaran yang pernah saya lakukan menggunakan Padlet di dalam pembelajaran gitu, dikombinasikan juga dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Padlet, ini kita kenalan dulu dengan Padlet ya. Apakah itu Padlet? Gitu. Nah, Padlet adalah sebuah situs internet
memungkinkan Anda untuk melakukan kegiatan kolaborasi, baik tes, tautan, atau konten. Dan masing-masing ruang kolaboratif tersebut disebut dengan wall. Jadi intinya hampir sama dengan platform-platform digital yang lain, sama seperti dengan Mentimeter, sama seperti dengan Wordwall yang kemarin kita pelajarin, atau Quizizz dan seterusnya. Tergantung nanti karakteristiknya yang perlu kita perhatikan agar kita nanti tidak salah dalam penggunaan saat pembelajaran. Kita butuhnya apa nih? Kita butuhnya untuk kegiatan interaksi, menggali informasi, atau kegiatannya itu untuk penilaian gitu. Disesuaikan saja. Nah, nanti akan ada bentuk banyak variasi-variasi yang bisa kita manfaatkan gitu. Untuk multimedia yang interaktif. Nah, ini kelebihan dari Padlet sebagai media pembelajaran. Jadi kelebihan Padlet dari sebagai media pembelajaran, yang pertama adalah mudah digunakan dan tidak butuh waktu lama untuk memahami cara kerjanya. Sangat mudah karena ini pertaruhan antara satu platform dengan platform yang lain gitu. Kalau dia membuat platformnya itu susah digunakan, pasti akan ditinggalkan. Mereka akan saling bersaing. Nah, ini keuntungan buat kita sebagai konsumennya, gitu, sebagai pengguna gitu ya. Pasti mereka akan mencari tahu apa sih yang kita butuhkan, apa sih yang membuat kita mudah menggunakannya dan seterusnya. Padlet juga mengakomodir itu gitu. Ruang kreasi gambar, picture, suara, voice, catatan atau note itu juga video. Ini bisa disematkan atau bisa ditampilkan di Padlet. Beda dengan Mentimeter. Kalau Mentimeter mungkin agak terbatas ya. Tapi kalau di Padlet kita bahkan bisa embed link, atau kita bisa nampilkan video gitu. Atau kalau nggak mau repot-repot, ya udah link YouTube-nya saja ditampilkan di situ. Gitu. Jadi untuk pembelajaran pastinya akan memudahkan siswa, sehingga nanti siswa bisa menggali informasi sebanyak-banyaknya dari fasilitas yang bisa digunakan. Tersedia versi gratis sama seperti yang lain ya, dan sudah mumpuni lah bagi para user. Jadi versi gratisnya sudah cukup. Saya juga sampai sekarang juga masih menggunakan yang versi free-nya gitu. Karena memang kebetulan bukan ambasadornya ya. Kalau ambasadornya pasti otomatis dia akan dapat yang pro-nya dan seterusnya. Dapat diakses di layar komputer, laptop, atau bahkan smartphone. Gitu kan, hasil pembelajarannya. Nah, ini yang menarik, dapat diekspor menjadi gambar, JPEG ataupun PDF. Ini biar kita nanti bisa punya pegangan. Kita bisa punya pegangan untuk apa? Untuk penilaian keaktifan siswa. Beda dengan Mentimeter. Kalau Mentimeter beberapa fiturnya kita nggak tahu ini siapa nih yang aktif nih, gitu. Untuk melakukan polling kita nggak ketahuan siapa aja nih yang ngikutin polling, yang milih A siapa aja gitu. Agak susah gitu ya, datanya kalau mau yang berbayar baru bisa dikeluarkan analisisnya, tapi kalau yang free nggak dikasih. Nah, tapi kalau di Padlet dengan secara otomatis nggak usah download ini download itu, langsung saja di lamannya kita bisa langsung ketahuan. Ketika kita login, otomatis kerekap datanya. Ketika anak berkomentar, maka di situ nanti namanya secara otomatis tercantum. Dan kita bisa download itu, jadi nggak usah repot-repot. Kalau lagi waktunya mepet, udah di-download aja dulu, nanti pada saat istirahat baru kita lakukan entry penilaiannya. Dan menunjang fitur komen. Ini yang menarik, karena kita bisa memberikan siswa kesempatan untuk melakukan komen, terus memberikan like dan seterusnya. Dan itu juga bagian dari pembelajaran sosial emosional. Bagaimana siswa berani atau mau untuk memberikan apresiasi terhadap karya teman-temannya. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana cara membuat akunnya? Cara ini juga sama dengan platform-platform digital yang lainnya. Langkah-langkahnya sama. Dan ini ya tadi, karena mereka juga
nggak ingin mempersulit siapapun yang ingin mengakses platformnya gitu kan ya. Jadi kalau yang bisa mengakses Mentimeter, mengakses WordWall, mengakses Padlet pasti juga bisa gitu karena standar. Tinggal ketik saja di Google gitu, Padlet gitu, nanti akan diarahkan ke web resminya dan kemudian di tampilan pembukanya akan seperti ini kurang lebih. Kita tinggal sign up saja. Gitu. Sign up for free boleh gitu, yang gratis aja dulu deh, kenalan dulu. Kalau kita ingin beli produk atau kita produsen satu produk baru kan biasanya suka ngasih promo dulu gitu ya, biar kenal dulu, biar tahu dulu kalau nyaman dan ternyata butuh yang lebih baru bayarlah lebih dari biasanya gitu. Nah, setelah itu kita akan ditampilkan pada halaman yang berikutnya. Nah, di sini kalau mau gampang bisa langsung saja daftarnya menggunakan akun Google kita. Dan ini juga bisa menggunakan akun Microsoft kita. Kalau kita saat ini menggunakan Microsoft Teams gitu kan, kita udah punya akun, kita bisa menggunakan akun itu. Atau mau menggunakan akun dari Apple juga boleh. Atau kalau kita ternyata nggak mau agak sedikit ribet dan pengen manual aja, bisa langsung ditulis, diketik gitu kan. Nah, nanti di saya berartinya itu di checklist atau diklik saja, baru kemudian klik daftar. Nah, kalau sudah klik daftar, tampilan berikutnya adalah kita akan diminta untuk membuat akun. Nah, langkah selanjutnya adalah diminta untuk memilih jenis keanggotaan. Nah, ini menariknya di keanggotaan ini bisa yang basic atau gratis ya, free, atau paket yang pro. Yang gratis hanya untuk 3 Padlet. Jadi kita hanya bisa membuat 3 Padlet saja yang gratisnya. Wah, berarti terbatas ya, namanya juga gratisan ya, dan ini hanya 10 MB saja gitu. Nah, terus bagaimana Pak Sola kok merasa sudah dengan yang gratis saja sudah cukup gitu ya? Ya karena dalam satu kali pembelajaran paling kita bikin 2-3 kebanyakan, 1 atau 2 Padlet sih sudah cukup gitu. Jadi biar nggak terlalu banyak juga aktivitasnya di layar internet gitu anak-anaknya gitu, biar dia lebih banyaknya melakukan interaksinya, mencari, mengeksplorasi dan seterusnya. Kalau terlalu banyak variannya juga nanti akan membingungkan. Satu Padlet pembuka untuk persepsi. Nah, Padlet yang keduanya bisa kita jadikan sebagai untuk ajang eksplorasi materi ataupun juga pengumpulan penugasan gitu. Jadi 2 saja sebenarnya sudah cukup, kalau mau 3 juga boleh. Nah, terus gimana Pak nanti kalau akan kita gunakan di kelas berikutnya? Nah, itu nanti akan kita diskusikan berikutnya gitu ya. Atau kita nggak mau repot-repot, udah pakai Pro saja lah, kita bisa mengeluarkan adalah kebetulan rezeki 40.000 per bulan, ya boleh, nanti bisa mendapatkan fasilitas unlimited berapapun Padlet wall yang bisa kita gunakan. Nah, langkah selanjutnya baru bisa memulai membuat media pembelajaran. Ada beberapa menu yang tersedia gitu. Nah, menu yang tersedia diantaranya adalah buat Padlet. Kalau kita sudah masuk, kita bisa buat Padlet yang baru. Kita memulai pembelajaran, merancang pembelajaran di Padlet yang baru ini. Atau kita bisa gabung Padlet untuk siswanya. Anak-anak gabung di Padlet ini untuk kemudian ikut berpartisipasi dalam merancang ataupun melakukan kegiatan pembelajaran di ruang Padlet. Atau kalau kita ingin punya inspirasi, kita juga bisa mencoba lihat di galeri itu. Ada beberapa contoh Padlet yang sudah pernah dibuat oleh para guru ataupun para pengguna Padlet yang lainnya, buat inspirasi saja. Nah, tampilannya kurang lebih nantinya akan seperti ini pilihan-pilihannya ya, di atas ini ya, biasanya di atas. Kita kalau mau buat Padlet baru yang warna pink, gabung ke Padlet, ini anak-anak yang kita kasih linknya nanti itu, atau kita mau lihat galeri sebagai inspirasi. Nah, kriteria, ada beberapa tipe kriteria Padlet yang bisa kita manfaatkan, yaitu ada kolom bentuknya, percakapan,
peta, kronologi, dinding, kanvas, daftar isi, dan seterusnya. Kalau mau gampang langsung saja kita lihat ya. Bentuk tampilannya seperti ini. Ini beberapa kriteria wall yang nantinya akan kita bisa gunakan dalam pembelajaran. Kita maunya yang seperti apa? Gitu. Yang kolom, kalau yang di video saya tadi itu melakukan pembelajarannya di kolom. Karena saya melakukan pembelajarannya, skenario-nya anak-anak dalam bentuk kelompok gitu. Satu kolom untuk satu kelompok. Jadi masing-masing anggotanya mereka akan berinteraksi, mengumpulkan materi, terus kemudian menyajikannya di kolom kelompoknya situ. Atau kita melakukan percakapan boleh, atau guru IPS ingin membuat pembelajaran berbasis peta, identifikasi peta, karakteristik, letak geografis dan seterusnya boleh menggunakan peta ini. Bahasa Indonesia menggunakan peta bisa juga gitu kan, disesuaikan saja dengan kebutuhan materi pembelajarannya apa. Atau bentuk kronologi, ini semua pelajaran saya pikir bisa menggunakan kronologi ini. Materinya disesuaikan. Untuk IPA, kronologi tentang tumbuh kembang tanaman itu kan, makhluk hidup bisa dibuat kronologinya. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia bisa. Atau materi pelajaran apa lagi, matematika pun bisa dibuat kronologinya. Tergantung pinter-pinter kita dalam merancang skenario pembelajarannya ya. Kalau dinding dan juga kisi ini kurang lebih sama seperti kalau ibu-ibu dan bapak-bapak pernah dengar dengan Jamboard gitu ya. Sama, jadi tinggal ditempel-tempelkan saja. Apakah video, gambar, ataupun teks gitu kan, bisa seperti itu. Berikutnya ada kanvas, kita bisa buat rancangan mind mapping kah, membuat rancangan alur, bisa. Kalau untuk daftar ini tampilannya kurang lebih nanti kayak seperti kita membaca di PDF atau baca koran di HP gitu ya, di scroll dari atas ke bawah gitu. Nanti disesuaikan yang baru di atas atau yang baru masuk ada di bawah gitu. Jadi yang pertama masuk adanya di atas, terus dimainkan saja. Nah, sampai di sini ibu-ibu sekalian, ada yang mau mencoba eksplorasi nggak menggunakan Padlet? Halo, Bu Rita, Bu Siti, Bu Neng, Bu Cici? Saya berharap ada yang lagi buka web Padlet-nya untuk kemudian melakukan pembelajaran presentasi, terus jadi kita bisa pandu bersama-sama gitu, biar ada rasa yang berbeda dibandingin kalau saya hanya menyampaikannya secara monolog seperti ini. Saya sedang buka, Pak. Boleh share screen, Ibu? Di laptop, Pak. Sudah sampai di mana? Saya pakai di tampilan baru. Saya bukanya di laptop, terus saya ikutin diklatnya di handphone. Jadi saya maksudnya biar guiding dari omongan Bapak saya ikutin gitu. Oh iya. Oh iya, betul. Oke, jadi sebentar, saya coba share screen saya aja punya. Saya share screen. Sebentar, saya untuk di mana ya? Oke, apakah layar tampilan saya sudah bisa terlihat, Ibu-ibu? Bisa, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Standar kita coba ulangi step-stepnya ya. Langkah pertama kita ketikkan saja Padlet.
Nah, webnya yang ini nih, id.padlet.com. Langsung klik saja. Tampilan awalnya sama seperti tadi kan, seperti ini. Di sign up for free. Seperti itu. Nah, berikutnya yang kita lakukan adalah sign up for free. Nah, akan diarahkan untuk mau pakai login pakai apa nih gitu. Pakai Google aja lah daripada repot-repot nulisnya gitu kan. Saya coba sign up pakai akun Google saya. Klik akunnya. Saya biasanya menggunakan akun Gmail biasa gitu ya. Nah, untuk akun belajar ID saya belum pernah saya gunakan, jadi tampilannya kurang lebih sama seperti ibu-ibu kalau baru pertama kali membuka Padlet gitu. Nah, sudah ketemu di ruang bekerjanya Padlet. Yang tadi disampaikan ya, kalau make a Padlet berarti kita bikin yang baru. Join buat siswa, galeri untuk sampel, inspirasi kalau kita mau bikin Padlet suasananya seperti apa ya. Tinggal diklik saja langsung ke make a Padlet. Nih, tampilannya. Pilihannya terbatas, hanya 7 wall saja ya, beda dengan word wall. Kalau word wall bahkan sampai belasan itu permainannya. Jadi kalau saya menggunakan Padlet biasanya lebih ke untuk proses pembelajaran, jadi konten pembelajaran, menggali informasi, anak-anak melakukan discovery, hasilnya ditampilkan di sini, nanti ada interaksi diskusinya, dan juga terakhir bisa kita nilai sebagai produk pembelajaran dia juga gitu. Sementara kalau word lebih cenderung sebagai penilaian. Jadi setelah melakukan penggalian informasi, baru penilaiannya saya menggunakan word atau menggunakan quizzes boleh. Gitu. Jadi ada yang mau request, mau pilih yang mana? Kalau saya seringnya menggunakan wall ini ya, yang kolom ini berkelompok, karena saya pembelajarannya lebih cenderung untuk membuat siswa itu berkolaborasi, jadi dia berkelompok terus berkelompok. Jadi saya lebih prefer untuk menggunakannya yang wall ini ya, yang bentuknya kelompok untuk pembelajaran secara berkelompok. Nah, tampilannya nantinya akan seperti ini. Kita tunggu. Nah, langkah pertama apa yang akan kita lakukan? Gitu. Langkah yang pertama kita lakukan adalah kita tuliskan dulu namanya. Ini mau dikasih nama apa ini? Gitu. Cara menulis namanya bagaimana? Kita klik saja. Sorry. Nah, ya. Jadi langkahnya untuk mengganti ini pembelajaran kita ini tentang apa sih? Kita klik saja yang di pojok kanan atas itu, gambar roda. Kalau kita klik, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Title-nya kita ganti. Nah, contohnya mau pembelajaran tentang apa? Saya kemarin itu pembelajarannya tentang sewa tanah. Gitu, boleh. Sewa tanah. Deskripsinya, ya. Ini apa namanya? Bagaimana kondisi masyarakat Indonesia di masa kolonial, boleh seperti itu. Nah,
Terus selanjutnya icon. Icon ini boleh dipakai, boleh tidak gitu. Jadi icon ini untuk memberikan tampilan di tema kita. Mau dikasih icon apa nih, emot icon apa gitu. Biar menarik gitu ya. Saya kasih icon ini aja deh. Tampilnya nanti akan muncul di mana? Nah, munculnya di samping kiri dari judul pembelajaran kita ini. Tuh. Kita back saja, atau mau no icon juga boleh, kita buang iconnya juga boleh. Terlalu ini kurang menarik, boleh dibuang. Kita back lagi, icon boleh diisi, boleh tidak. Untuk addressnya ini kita simpan dulu, nggak usah diotak-atik. Kita merancang rancangan yang penting-penting dulu. Address nanti terakhir baru kita bisa kirimkan gitu. Nah, wallpaper ini backgroundnya maunya seperti apa? Banyak sudah disiapkan di sini. Wallpaper sesuai dengan keinginan ibu-ibu sekalian boleh di sini. Atau kalau mau nambah versi ibu-ibu, wallpapernya juga boleh. Tinggal klik saja yang add your own wallpapernya di sini. Nanti akan diarahkan menampilkan wallpaper yang versi ataupun yang ibu-ibu sukain. Saya mau pakai bukan yang solid color tapi yang picture deh. Kita mau bicara tentang sejarah. Wallpapernya mana nih? Wallpapernya yang ini aja. Scrolly. Terjadi perubahan. Biar ada nuansa-nuansa sejarahnya gitu. Kemudian color skemanya mau putih atau mau pakai yang dark gitu. Tinggal dilihat saja perbedaannya nanti. Fontnya boleh, di sini ada pilihan beberapa font. Kalau mau ada variasi, mau agak beda, boleh dipilih fontnya. Kemudian attribution, boleh. Ini diharapkan aktifkan saja biar kita tahu siapa siswa yang ikut terlibat dalam pembelajaran. Namanya dimunculkan. Nah, new post position. Jadi postingannya nanti itu mau yang pertama kali dimunculkan di atas atau yang pertama kali dimunculkan nanti akan kedorong ke bawah sama yang baru muncul. Nah, biar kita bisa ngelihat kesigapan siswa cukup yang first saja gitu. Jangan sampai biar kita tahu anak-anak ini siapa nih yang pertama kali menampilkan ini gitu. Atau kalau mau yang last juga boleh sesuai dengan selera masing-masing guru saja. Untuk komen saran saya diaktifkan saja. Karena ini juga nanti bagian dari pembelajaran yang emosional tadi ya, sosial emosional tadi. Biar anak-anak juga tidak hanya fokus pada kerjaannya, tapi mereka juga mau mengapresiasi karya temannya, mau mendiskusikan dari jawaban pertanyaan temannya gitu. Ini juga bagian dari pembelajaran berdiferensiasi juga, bagaimana siswa-siswa yang kalau dia yang anaknya terbuka, open gitu kan, tinggal langsung saja menyampaikan di forum. Tapi kalau untuk anak-anak yang malu-malu gitu, dia bisa bertanyanya via ketikan chat gitu. Saya masih belum paham, tolong jelasin lagi. Bisa di komen gitu, jawaban kamu bagus banget gitu. Dan seterusnya gitu. Nah, reaction saya sarankannya diaktifkan, boleh dipilih ya. Apa bentuknya like atau vote gitu kan, atau bintang, atau dikasih nilai grade gitu. Kalau kita mau melakukan penilaian, kita mau kasih nilai, boleh grade, atau minta anak-anak penilaian sebaya gitu, bisa kita kasih grade. Bebas yang mana gitu. Saran saya diaktifkan juga, jadi sama seperti fungsinya nanti akan sama seperti komen. Jadi pembelajaran sosial emosionalnya di situ. Kalau dia nggak bisa ngomentarin temannya, ya paling tidak lah kasih apresiasi, dan kasih apa, love gitu kan, like gitu, dan seterusnya. Require approval, tidak harus ini ya, nggak usah. Terus kemudian filter profanity untuk hal-hal ataupun bahasa-bahasa yang kurang baik, kalau mau diaktifin boleh, kalau enggak ya karena masih dalam pengawasan kita kayaknya nggak perlu lah. Tapi kalau mau diaktifin juga boleh. Map app domain ini nggak perlu juga. Kita yang pakai yang free saja gitu. Nah,
Nah, ini kalau sudah untuk langkah awalnya sudah cukup. Jadi kita tinggal klik save. Nah, kalau sudah di save, kita kembali ke layar kerjanya. Nah, bagaimana untuk layar kerjanya ini? Untuk layar kerjanya, cara menambahkan kolomnya itu adalah di pojok kanan bawah itu ada tanda plus. Itu. Jadi kalau kita klik, kita akan muncul subjeknya. Subjeknya mau apa nih? Subjeknya mau tentang Belanda. Terus kemudian materinya tentang apa? Nah, kita bisa tinggal menuliskannya ya. Apa? Atau bisa kalau nggak mau menuliskan bisa upload materinya. Atau kita bisa take foto atau embed linknya. Gitu. Kita coba embed linknya. Kita cari di YouTube deh. Kita tuliskan tentang sewa tanah. Pengaruh sistem sewa tanah. Bisa. Tuh, kalau mau lebih spesifik IPS kelas 8. Kan tadi masih umum ya. Ini ada sistem sewa tanah, materi kelas 8. Ini bisa kita tampilkan. Klik yang ini saja deh. Tunggu, masih dalam proses. Nah, kalau sudah, kita bisa publish. Tahuan, ada nama di sini. Seperti itu. Dan ini bisa kita edit. Editnya kita bisa kasih layarnya yang berbeda, warna pink, atau yang suka warna hijau boleh, biar ada variasinya ya. Jadi berdiferensiasinya juga di sini itu. Anda bisa berkreasi dari salah satunya, berkreasi dari sisi warna gitu. Atau postingannya mau diedit boleh. Terus copy post, expand post gitu kan. Set as cover nggak perlu lah. Kalau mau diedit seperti itu. Nah, anak-anak yang lainnya yang mau menampilkan juga boleh ditambahkan saja. Nah, nanti ketika sudah terkumpul semua dan sudah siap gitu kan pembelajarannya, yang kita ini kita edit dulu ya. Silakan telaah materi ini dan tuliskan hasil temuanmu. Nah, instruksi pembelajarannya seperti itu. Nanti siswanya ketika dia masuk ke sini, dia tinggal klik tanda plusnya, ya, dia bisa memberikan warna apa nih untuk memperkaya hazanah pengetahuan tentang sewa tanah. Ada yang mencari informasi tentang siapa penggagasnya, bagaimana dampaknya, faktor pendorong penghambatnya. Itu nanti akan terjadi pembelajaran yang dinamis gitu, jadi interaktif antara satu dengan yang lain. Nah, kalau udah fix seperti ini, kita bisa langsung klik share. Nah, di pojokan atas ada klik share gitu. Kita pilih yang mana, mau memberikan sekali lagi trennya QR code gitu, boleh QR code gitu. Atau kita cukup copy linknya saja, taruh di di WhatsApp group gitu, boleh. Atau kita mau embed, ditaruh di
apa namanya, Google Classroom kita juga boleh, tinggal di copy saja linknya. Kirim email bisa, share di Facebook boleh, kan ada beberapa teman kita yang melakukan pembelajaran juga memanfaatkan Facebook ya, atau juga memanfaatkan Twitter boleh. Ini ada share on Google Classroom, tinggal diklik saja kelasnya yang mana gitu, di embed. Berbagi ke Classroom. Jangan dicari tahu kelasnya yang mana saja nih ya. Kelas mana yang akan kita pilih kelas, yang mana yang sesuai itu yang kita klik di situ nanti. Oh ini klik, udah akan tersematkan secara otomatis ke Google Classroom kita. Ini menariknya dari Padlet gitu. Nah nanti anak-anak menggunakan link itu, menggunakan QR code itu, ataupun langsung di Google Classroom-nya ada materinya apa, ada linknya gitu, akan masuk ke halaman ini. Nah, kalau disarankan agar mereka sebelumnya sudah pernah apa namanya, sign in dulu ya. Karena kalau dia belum sign in, namanya nanti tidak muncul. Yang ada di sini nama kayak seperti ada nama saya Solahuddin Alayubi. Kalau dia belum sign in, nanti yang muncul di sini adalah anonymous, tidak dikenal. Disarankan sebelumnya anak-anaknya sudah pernah sign in Padlet, baru kemudian masuk ke Google Classroom, tinggal diklik linknya. Ketika masuk ke Google di Padlet ini, ketika dia memberi komentar, maka secara otomatis namanya akan muncul gitu. Nah, kalau dia anonimus dan nggak mau login gitu, boleh nanti ketika dia melakukan komentar di sini dengan menuliskan, katakanlah Siti, komentarnya apa gitu. Wah keren gitu, boleh. Biar kita untuk mengetahui nanti pada saat sesi penilaian itu oh ini Siti ternyata aktif nih, ada nih jejaknya dia mengomentarin kerjaan temennya gitu. Itu ya Ibu Bapak. Nah yang ingin saya sajikan berikutnya adalah bagaimana kalau nantinya pembelajaran sudah selesai. Pembelajaran ketika sudah selesai, kita bisa ekspor atau bisa kita print. Ini yang saya sampaikan tadi itu, hasil dari karya siswa hari ini itu bisa di print. Nah, ketika kita klik print, dia akan muncul bentuknya akan seperti ini. Kita diarahkan pada seperti ini. Kalau kita nggak ada printnya, kita akan diarahkan untuk melakukan save as PDF. Gitu. Nah, kalau ini kita klik, gitu. Nah, ini kan kalau apapun yang ditulis siswa, karya-karya yang ditampilkan di wall-nya tadi itu nanti akan muncul di sini. Nah, itu nanti bisa kita save. Nanti akan terdownload secara otomatis dalam bentuk PDF. Itu yang nantinya jadi pegangan kita dalam memberikan penilaian anak-anak. Gitu. Kalau nggak mau repot-repot, kalau kita langsung melakukan penilaian pada saat itu juga ini untuk mengantisipasi kalau seandainya Padlet ini juga ingin kita terapkan pada kelas yang lain gitu. Katakanlah pertemuan hari ini kita dengan kelas 81 gitu. Nah, besok kita mau ketemu dengan kelas 82. Nah, sebelum ketemu dengan kelas 82 yang ini di save as dulu gitu. Nah, setelah di save as, kita sudah punya pegangan datanya, maka langkah selanjutnya adalah agar bisa diakses oleh kelas berikutnya, kita lakukan apa? Penghapusan gitu. Jadi kita delete biar kosong, kembali kosong lagi. Ketika kita klik delete, dia minta konfirmasi nih, diketik saja 4 angka yang tertera di sini. Bahwa kita benar-benar serius ingin menghapus 8729. Kalau kita klik delete, maka lamanya langsung kosong kembali. Gitu. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan, ibu-ibu sekalian? Kalau nggak di-delete bisa nggak Pak? Maksudnya kita jadi bikin baru untuk kelas yang baru? Untuk versi free-nya kita dibatasi hanya bikin 3, Bu. Kalau kita mengajar kayak saya di kelas 8 tuh ngajar sampai 9 kelas.
nggak repot juga. Saya harus menggunakan yang berbayar. Oh, jadi dibatasi ya cuma 3 ya Pak ya? Hanya 3 wall saja yang bisa kita gunakan pada saat kalau kita free, sesi free ya. Kecuali kita punya banyak akun, Gmail-nya punya 5 gitu. 5 kali 3 udah 15 itu ya. Tapi pastinya akan ribet juga gitu. Nah, jadi kenapa di download ya kayak tadi sebenarnya kita sudah bisa punya backupan juga kan, kita punya backupan dari downloadan hasil karya dia tadi itu, dan itu juga kita bisa sarankan ke anak-anak untuk mendownload gitu. Kalian sudah capek-capek berkolaborasi dalam forum ini gitu kan, daripada bikin rangkuman secara mandiri, udah download aja PDF-nya gitu. Nanti kalau ketika melakukan penilaian harian atau PTS, PAS itu mereka sudah punya itu PDF-nya kan, tinggal di review dari situ saja gitu. Jadi saya sarankan anak-anak juga mendownload. Jadi yang bisa mendownload tidak hanya gurunya, siswa pun juga bisa mendownloadnya, Bu. Jadi mereka sudah langsung secara otomatis punya pegangan hasil pembelajaran hari itu. Skenario pembelajaran yang seperti saya buat kan biasanya begitu, kelompok 1 dia mencari informasi tentang profil pelaku dari sewa tanah. Silakan kupas tuntas di situ gitu kan, cari informasi banyak-banyaknya. Untuk kelompok 2 faktor pendorongnya, kelompok 3 faktor penghambatnya, kelompok 4 kebijakan-kebijakannya. Ketika nanti dikumpulkan menjadi satu, kan ada lebih kaya lagi informasinya gitu. Dibandingin kalau mereka menyusunnya secara mandiri gitu. Awal-awalnya memang cenderungnya kopas. Tapi nanti seiring dengan berjalannya waktu kita arahkan, tidak hanya sekedar kopas. Kita akan naikkan level penilaiannya. Jadi apa yang sudah kamu baca dari literatur yang lain, baik dari buku, dari internet, ataupun dari diskusi dengan teman-teman yang lain, coba kamu rangkum dulu. Nah, kesimpulan itu yang kamu tampilkan di ruang Padlet. Nah, jadi anak-anak nanti biar terbiasa membuat konsep sendiri, terbiasa kemudian membuat mengembangkan informasi yang ada gitu. Faktor pendorong di buku cuma ada 3, bisa nggak kamu tambahin lagi selain yang ada di buku? Itu ada nilai plusnya loh gitu. Ada tantangan di situ ketika anak-anak ternyata bisa memberikan informasi tambahan dari apa yang ada di buku gitu kan, dan kita uji ternyata itu bisa, ya udah. Berarti keren itu, high order thinking-nya tercapai di situ. Gitu, Ibu. Iya, baik. Maka Kalau ada lagi yang mau berarti harus online atau bisa offline, Pak? Dan dan ini juga kan satu layernya itu kan ada langsung namanya tuh ya Pak ya kalau anak sign up. Nah, itu berarti kalau misalnya satu kelas itu anggaplah 20 orang, berarti akan ada 20 layer itu ya Pak ya? Enggak, jadi satu layar itu nanti akan secara bersama-sama diisi oleh ke-20 anak itu. Oh gitu, oke. Jadi 20 anak itu akan masuk di layar yang tampilan saya. Jadi saya kasih tema tentang sewa tanah, saya kasih materinya, ada materi video dari YouTube. Silakan kamu gali informasi dari sewa tanah itu. Nanti akan ya. Kalau buatnya kelompok seperti yang dalam video pengantar tadi itu, dia nanti akan masuk ke kelompok-kelompok. Atau kalau video wall-nya yang kita pilih kayak Jamboard, nanti anak-anak suka dia mau nempelin di mana informasinya. Pak, saya untuk profil pelakunya gitu ya, itu saya nemunya gambar Pak, ya udah tempel gambar, udah itu. Ada yang saya menemukan biografinya Pak, boleh biografinya. Saya menemukan ini, jadi kolaborasinya nanti akan berkembang di situ. Jadi real time kelihatan, ya memang harus online ya, tapi itu bisa dilakukan asinkronus. Jadi kita kirimkan informasinya di Google Classroom hari ini gitu kan, silakan berkolaborasi di Padlet gitu, dan nanti pekan depan kita akan diskusikan hasil kolaborasi kalian. Kalau seandainya kita hanya menggunakan untuk satu kelas ya, pekan depan kita diskusikan, itu bisa asinkronus. Jadi anak-anak kapan waktu dia mau mengerjakan bisa gitu.
Kita bisa cek ini siapa nih yang belum aktif di Padlet-nya, silakan tampil gitu. Isi apa aja informasi, yang penting tampil dulu deh. Jadi kita bangkitkan dulu motivasi dia untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Semampunya, bisanya apa, seperti itu. Asinkronus, apakah bisa offline? Nah, ini yang agak susah juga ya, karena dia kan berbasis internet gitu, jadi agak susah. Beda halnya dengan kalau kita memanfaatkan fitur yang ada di Google Workspace for Education, kayak Google Doc, Google Slide, ataupun Google Spreadsheet-nya itu bisa diaktifkan dalam kondisi offline. Jadi ketika dia sudah dapat materinya, terus kemudian tiba-tiba mati lampu gitu, dia tetap bisa mengetik, tetap bisa menaruh gambar ataupun membuat karya apa gitu. Nah, nanti ketika dia online, secara otomatis perubahan yang dia bikin akan diupdate oleh Google gitu. Itu enaknya kalau kita menggunakan perangkat dari Google Workspace for Education gitu. Jadi ada fitur yang memungkinkan dia itu menyimpan secara otomatis ketika lagi offline. Nah, begitu dia online langsung mengupdate sendiri otomatis. Kalau kita menggunakan Google Workspace kan kita nulis di Google Doc itu nggak usah save kan. Yang kita ketik tidak usah di-save. Otomatis sudah nge-save sendiri dia. Termasuk kalau kita lagi bikin project gitu, atau anak-anak sedang bikin project di Google Slide gitu kan, slide pertama kelompok 1, slide kedua kelompok 2 gitu. Nah, kalau di Google Workspace for Education itu bisa dicek siapa yang menulis apa, kapan, jam berapa, itu ada. Kalau seandainya ada yang rusuh gitu kan, mengganggu hasil karya kelompok yang lain, itu juga bisa dicek gitu. Lebih enak lagi malahan. Pak, kemarin saya nggak bikin begini kok tiba-tiba slide kelompok kami rusak. Oke, kita cek historinya gitu. Oh, ternyata ada si Anu ngacak-ngacak, jadi ketahuan siapa yang ngacak-ngacak gitu. Atau kita mau mundur 2 pekan sebelumnya gitu kan, bagaimana kondisi proyek kita bisa dicek. Oke, untuk Padlet ada yang mau didiskusikan? Bu Siti, Bu Fitri? Kalau tidak ada, saya mulai masuk untuk bagaimana mengadaptasikan ya berbagai platform digital tadi itu dalam RPP yang kita buat gitu. Sebentar, saya share seperti ini saja. Ini mundur lagi ya tampilannya. Nah, kita coba untuk mempraktekkan RPP. Disepakatin saja, kalau mau ini dijadikan sebagai tugas ya monggo, tapi kalau terbebani ya setidaknya dalam pertemuan kali ini ada inspirasi lah ya, bagaimana merancang skenario pembelajaran dengan memanfaatkan platform digital gitu. Nah, hal yang perlu difahamin adalah RPP yang kita akan adaptasikan atau kita isi dengan platform-platform digital tadi itu bukan RPP yang baru, sama saja, masih sama dengan RPP yang ada. Jadi RPP ibu-ibu yang ada itu, gitu kan, coba dibuka-buka lagi. Gitu. Nanti kira-kira skenario-nya itu pada kegiatan apa kita akan lakukan kegiatannya itu dengan mengadaptasikan atau mengkombinasikannya menggunakan platform digital. Itu aja sih. Jadi ini bukan RPP jenis yang baru. Gitu. Yang berbeda hanya proses pembuatannya. Jadi harus dimulai dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar murid, gitu kan. Materinya yang akan kita ajarkan itu tentang apa, disesuaikan dulu, gitu. Baru nanti kita bisa milih platformnya, platform apa nih. Oh, ini untuk penilaian, cocoknya kayaknya Wordwall deh. Ya udah pakai Wordwall deh. Tapi kan ini penilaiannya penilaian sikap, gitu, penilaian keaktifan. Ya udah nggak apa-apa, pakai yang Padlet mungkin. Gitu. Jadi disesuaikan saja. Nah, skenario pembelajaran dalam RPP akan mendeskripsikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Gitu. Jadi untuk kalau kita pernah mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional gitu ya, kita harus mengakomodir berbagai macam perbedaan karakter siswa.
baik minatnya, kemudian profil belajarnya, readiness-nya pada hari itu dia lagi bad mood kah atau lagi happy kah, pada pelajaran itu dia punya background pemahaman materi sebelumnya kah atau belum kah. Nah, itu harus kita siapkan. Nah, platform digital fungsinya adalah untuk membantu kita mencapai tujuan pembelajaran itu. Jadi tujuan pembelajarannya kita menggunakan platform-platform tadi agar bisa tercapai, disesuaikan dengan keragaman kondisi siswa. Jadi yang standar baku yang harus kita pahamin dari RPP kan minimal ada 3 indikator dalam RPP itu. Jadi tujuan pembelajarannya itu harus jelas dulu. Kita harus bisa mendeskripsikan apa yang ingin dicapai oleh siswa. Itu kan kompetensinya C1, 2 atau 3 gitu. Jangan sampai kemudian memberatkan siswa. Begitu juga dengan assessment-nya gitu. Bagaimana kita mengukur ketercapaian tujuannya itu? Gitu kan, apakah dengan kuis gitu kan atau cukup dengan uji proyek gitu dan seterusnya disesuaikan. Dan bagaimana cara guru membantu siswa dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran, disesuaikan saja gitu. Jadi Padlet ataupun platform digital fungsinya untuk membantu guru membuat skenario pembelajaran agar skenario pembelajarannya nanti itu bisa memudahkan siswa yang beragam-ragam karakternya tadi itu dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ini untuk pesan bakunya ya, jadi bukan sesuatu yang baru, tinggal RPP kita yang ada itu coba diadaptasiin deh, kira-kira pada proses mana mau kita gunakan senjata Mentimeter ini. Oh, kayaknya Mentimeter cocoknya di persepsi pembukaan deh, biar seru pakai yang word cloud gitu, atau mau pakai kemarin itu ada polling gitu kan, kita mau polling hari ini, kita akan mempelajari materi ini, silakan polling dulu. Ini saya izin berbagi kalau pada kegiatan kemarin di Mentimeter sudah sedikit saya singgung ya. Jadi saya pernah merancang media pembelajaran yang saya namai menjadi viral issue based learning menggunakan Mentimeter. Gitu. Jadi di awal persepsi ataupun kegiatan pembukaan pembelajaran, saya minta siswa untuk menginventarisir kira-kira viral ya isu-isu yang viral pada saat ini apa saja gitu. Menggunakan Mentimeter, kita pakai polling. Nah, dari sekian banyak yang disajikan, kita polling untuk kemudian nanti kita jadikan sebagai bahan pembelajaran gitu. Kalau di yang seperti yang saya sampaikan kemarin, kebetulan materinya tentang konflik gitu. Ya, ada yang konflik antara seorang selebritis dengan ulama gitu kan. Ada konflik sinetron, ada konflik tentang bola, yang suka bola dan seterusnya. Menggunakan Mentimeter ini untuk mempermudah saja. RPP yang saya buat ya sama yang seperti ibu-ibu pahamin gitu ya. Kita udah dimudahin menggunakan RPP 1 lembar, ya udah bikin yang 1 lembar sajalah. Ya dibikin variatif, bikin agak menarik biar tidak membosankan. Nah, ini RPP yang saya buat dan kebetulan memang pada saat itu saya sedang mengikuti program guru penggerak yang kebetulan juga baru kemarin sudah selesai programnya gitu. Dan karena saya melakukannya pada masa liburan ya, jadi saya buatin flyer biar anak-anak tertarik masuk ke kelas tambahan gitu. Saya bikin flyernya seperti ini. Ini skenarionya masih hampir sama saja sih, nggak begitu perubahannya drastis banget, enggak, sama aja. Jadi RPP yang ada coba kita rancang di mana nih kita mau pakai senjata Padlet, di mana kita mau pakai senjata word wall gitu. Di mana nih kita mau pakai Padlet, Padlet tapi yang untuk wall ini, kelompok, mana yang pakai Padlet untuk wall yang peta. Diskenariokan saja sebagai alat bantu pembelajaran kita. Ini pada saat saya Mentimeter prosesnya penggalian informasi secara live.
Jadi merancang isu yang viralnya ya benar-benar dari anak-anak, kalian maunya apa gitu. Kadang-kadang agak tricky juga ya, karena ini nanti akan terkait dengan stimulus isu yang lagi viralnya gitu, karena nanti kasihan juga buat anak-anak yang tidak mengetahui isu itu seperti apa. Jadi setelah sesi ini kan ada sesi untuk memberikan stimulus, jadi agak tricky-nya karena kita harus menyiapkan stimulusnya. Bisa jadi kita sudah menyiapkan stimulus-stimulusnya gitu kan, dan kita arahkan siswa agar merujuk ke isu viral ini gitu. Nah, ketika sudah muncul hasil pollingnya, baru kemudian kita berikan stimulusnya. Kebetulan yang terpilih adalah tentang COVID ya. Jadi COVID-19 ya saya sajikan dalam bentuk video gitu. Saya udah nyiapin beberapa video untuk pembelajaran itu gitu kan. Agak repot iya, tapi kalau nggak mau repot tinggal googling aja di YouTube padahal gitu kan, gampang. Oke, kita coba cari ke YouTube dulu ya infonya tentang ini biar kalian untuk yang nggak tahu isunya ini tentang apa, kita googling dulu lihat dulu tayangannya di YouTube gitu. Nah, ketika semua siswa sudah masuk pemahamannya terhadap isu viral yang akan dijadikan sebagai dasar pembelajaran hari itu, baru kemudian kita gali konsep mereka. Materinya tentang konflik untuk mengawali konsep ya kita harus cari tahu dulu nih seberapa jauh sih mereka paham tentang konflik. Jadi ketika kalian dengar kata konflik gitu, apa yang ada di kepala kalian? Nah, ini saya menggunakan word cloud di Mentimeternya. Satu platform tapi bisa 2 slide gitu kan. Slide yang pertama tadi polling, slide yang keduanya menggunakan word cloud begini. Jadi semakin banyak yang memilih maka jawabannya akan semakin membesar di tengah gitu seterusnya. Jadi di pemahaman anak-anak ketika mendengar kata konflik itu masalah, perbedaan pendapat berikutnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi semakin jauh semakin sedikit yang memilih gitu atau yang mengirimkan jawabannya. Nah, oke, konflik seperti itu, kata kuncinya sudah ketemu. Coba sekarang buat satu kalimat yang bisa mewakili pemahaman kamu tentang konflik. Tuliskan ya, dia bisa menuliskan itu. Di Mentimeter lagi juga boleh, karena ada itu kan yang seperti model Jamboard juga kayak gitu kan, di Mentimeter juga ada. Atau untuk menuliskan, membuat konsep mandirinya kita menggunakan Padlet yang tadi bisa juga. Jadi kita alih dari Mentimeter ke Padlet, silakan tuliskan di situ. Gitu. Terus integrasi, kalau ada konflik biasanya berikutnya kan ada integrasi materinya kan, masih ada bersinggungan, kita gali lagi informasinya. Jadi biarkan mereka yang mengembangkan wawasannya. Nah dari situ baru kemudian kita masuk ke sesi diskusi, menggali wawasan, bagaimana bagaimana konflik itu bisa terjadi, bagaimana kita mengantisipasi biar tidak terjadi konflik gitu. Ketemu materinya di dalamnya nanti akhirnya kan. Akibat konflik, ya kan, faktor yang mempengaruhi, mempercepat dan memperlambat gitu. Dan ya ini masih di Mentimeter juga. Nah ini kita minta siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Nah kalau di Mentimeter kita nggak tahu ini punyanya siapa, repotnya. Nah saran saya kalau untuk sesi seperti ini menggunakan Padlet gitu. Karena kalau di Padlet namanya tertulis, jadi kita langsung bisa menghargain. Atau tetap bisa pakai Mentimeter. Kalau di pengalaman saya minta anak-anak menuliskan namanya gitu. Jadi sebelum menuliskan jawabannya dia tuliskan dulu namanya gitu. Dodi D1. Nah, baru kemudian spasi di bawahnya jawabannya apa, berintegrasi. Cara menyatukannya menggunakan pihak ketiga. Siapa nih? Tulis namanya bisa. Nanti seperti yang kemarin saya tunjukkan bagaimana cara mendownloadnya, bisa di-download, baru kemudian ketika kita santai, ketika tidak mengajar, kita bisa melakukan entry penilaian. Begitu. Nah, waktu itu juga saya bikin coret-coretan aja sih, nggak sampai best practice, apalagi PTK, ini buat uji-ujian saja lah. Ya alhamdulillah ya ada sedikit efeknya, jadi model pembelajaran ini cukup efektif, pemahaman siswa juga meningkat, tingkat keaktifannya juga ya walaupun 1% karena memang sebelumnya juga sudah
aktif sih, saya cuma memberikan variasi saja kepada anak-anak, jadi ada pertumbuhannya, daya fokusnya juga semakin meningkat, dan inisiatif dia untuk melakukan kegiatan juga ada pertumbuhannya. Nah, kalau untuk yang Padlet tadi itu, ini di tantangan saya waktu sedang melakukan program guru penggerak untuk materi modul 2. Di modul 2.1 dan titik 2 itu adalah materi tentang pembelajaran berdiferensiasi, titik 2-nya pembelajaran sosial emosional. Ini bisa nanti dilihat penjelasan-penjelasan lebih detailnya di YouTube gitu ya. Saya sudah uploadkan di YouTube. Jadi bolehlah nanti dilihat-lihat di YouTube, atau nanti kalau waktunya cukup kita bisa lihat sekilas lah ya. Cuman agak lama juga 15 menit. Nanti dijelaskan. Jadi diferensiasinya di mana, sosial emosionalnya seperti apa gitu. Saya tidak fokus di platform digitalnya, tapi saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosionalnya ini dengan menggunakan platform digital. Nah, kalau untuk platform digitalnya sendiri, nah ini saya ikutkan dalam satu event tentang guru inovatif kompetisi, dan alhamdulillah lolos sebagai finalis gitu, dan diapresiasi bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu bisa diterapkan dengan memanfaatkan platform digital Padlet gitu. Ini saya mengikuti kegiatannya yang diselenggarakan oleh Hafiz gitu, sampai kemudian saya jadi tergabung dalam Hafiz gitu kan. Jadi Hafiz itu apa gitu kan, sampai akhirnya saya semakin dalam, akhirnya jadi Hafiz representatif juga gitu kan, karena sayang banget gitu. Kenapa? Jadi Hafiz itu sendiri adalah termasuk lembaga pengembangan pendidik gitu ya. Jadi banyak program-programnya yang sangat relevan, bisa dan update mengikuti perkembangan pendidikan Indonesia gitu. Karena bersamaan waktu itu saya ngikutin program guru penggerak, tapi ketika saya mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di Hafiz, loh kok ada kesamaan gitu. Istilahnya saja yang berbeda gitu. AKM ini sudah dari 1 tahun yang lalu saya sudah mempelajari tentang AKM, tentang high order thinking skills gitu kan, dan seterusnya. Itu saya sudah dari 1 tahun yang lalu. Jadi berbarengan proses saya mengikuti guru penggerak dengan saya mengikuti pendidikan atau pelatihan-pelatihannya di Hafiz, itu beriringan dan ada kesamaan, saling menguatkan gitu. Wah, ini keren ini gitu. Nah, kenapa akhirnya saya tergabung di Hafiz representatifnya? Karena memang salah satu motivasi dengan menarik para pegiat pendidikan menjadi Hafiz representatif adalah karena founding father-nya ini, pendirinya itu paham betul tidak semua guru bisa mengakses, tidak semua guru bisa memanfaatkan platform digital, tidak semua guru bisa memiliki kemudahan menggunakan internet gitu. Justru dengan adanya Hafiz representatif, dia nantinya akan membagikan ilmunya kepada mereka-mereka yang belum sempat ikut pelatihan. Nah, ketika Pak Darno meminta saya untuk berbagi dengan teman-teman, oh ya sudahlah, ini saya sudah dapat ilmunya, masa saya nggak mau berbagi, saya aja dapat ilmu gratis kok gitu ya, sudahlah, saya juga ikut berbagi lah di sini gitu. Jadi di Hafiz representatif ada tuntutan kita untuk berbagi dengan teman-teman yang belum berkesempatan ikut pelatihan. Tapi saran saya kalau suatu saat ada undangan atau apa, boleh diikutin lah. Ini bisa menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini mengganggu saya. PCK itu kan, pedagogical content knowledge, itu ketika digabungkan dengan HOTS, high order thinking skill, itu sangat powerful banget ini guru kalau memahami dengan baik apa itu PCK gitu kan, pedagogical content knowledge, dan juga HOTS. Wih, dahsyat banget gitu. Makanya perlu ada ilmunya, perlu ada pembukaan wawasan agar sehingga kita bisa punya inspirasi dalam merancang pembelajaran kita nanti di kelas seperti apa gitu. Ada sertifikasi next level teaching skenario-nya gitu dan seterusnya. Kalau Hafiznya ini ada Teaching Mastery Framework, dia punya program seperti itu, dan ini digabungkan dengan ABEK.
yang sudah kita kenal dalam dunia pendidikan ya, affection, behavior, engagement, dan juga cognition. Ketika ini digabungkan, nah nanti akan ketemu itu inti dari pembelajarannya, yang berpihak pada murid seperti apa, kita akan ketemu. Oke, let's practice, gitu ya. Jadi silakan berlatih, baik secara mandiri ataupun berkelompok, sesuai rumpun pelajaran atau antar mapel gitu ya. Saya berharap dari dulu tuh bisa membuat pembelajaran gabungan antar mapel gitu ya, lintas mapel gitu. Masing-masing rumpun berlatih untuk membuat skenario praktek pembelajaran yang mengoptimalkan pemanfaatan platform digital, baik itu platform digitalnya diterapkan di proses pada saat pembelajaran, apakah itu di pendahuluan ataupun di penutup gitu ya, bisa, atau pada kontennya di materi pembelajaran kitanya gitu. Atau juga bisa kita terapkan platform digitalnya itu pemanfaatannya dari sisi produk siswanya. Jadi produk siswanya bisa dia membuat Mentimeter, word wall kah, atau Padlet gitu ya, atau memanfaatkan Google Workspace for Education juga boleh, nanti hasilnya dikirim ke Google Classroom gitu. Atau kita yang menyediakan sendiri Padletnya untuk kemudian semua siswa berpartisipasi di situ baik secara individu ataupun secara kelompok gitu. Jadi silakan disepakatin, kalau memang mau dijadikan sebagai penugasan ya silakan, kalau mau sebagai inspirasi saja juga diperbolehkan. Untuk penutup slide saya ingin mengutip pernyataan dari George Couros gitu ya, seorang innovators mindset book author gitu ya. Bahwasanya teknologi itu tidak akan menggantikan guru yang hebat. Ya, kita semua ini adalah guru-guru yang hebat dan teknologi tidak akan mampu menggantikan kita gitu. Tapi dengan teknologi seorang guru yang hebat akan menjadi transformasional. Jadi kehebatan yang sudah ada dalam diri kita ini kalau dipadukan dengan kemampuan kita dalam memanfaatkan teknologi, yakin deh kita akan bisa membuat perubahan yang menjadi perubahan pendidikan Indonesia ke depannya menjadi lebih baik lagi gitu. Itu dari saya. Jika ada hal-hal yang mau didiskusikan, berikut ini ada akun-akun sosial saya yang bisa diakses. Saya hanya saja orang yang termasuk yang pemalu gitu ya, jadi jarang-jarang mengupdate status gitu. YouTube juga waktu itu saya karena sering ketodong, rata-rata di YouTube saya karena tagihan tugas gitu. Jadi jarang juga saya mengakses YouTube-nya gitu. Tapi kalau ada yang mau berdiskusi, saya sangat terbuka sekali begitu. Itu untuk presentasi dari saya. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Bagaimana Bu Fitri, Bu Pak Asnawi, Bu Cici, Bu Neng, Bu Pujawati? Sudah bisa difahami dengan baik tentang Padlet dan juga bagaimana? Insya Allah Pak. Insya Allah Bu Fitri ya. Siap. Moga menginspirasi ya. Moga menginspirasi, dan sebagai guru kita dituntut untuk selalu menjadi pembelajar. Nah, ya belajar kan dari lahir sampai liang lahat gitu. Ada yang mau disampaikan Bu Pujawati mungkin? Bu Neng? Enggak Pak, sudah cukup. Terima kasih. Iya. Kalau sudah cukup, dan biasanya sih kalau Pak Darno langsung minta ditutup saja. Nanti kalau ada apa-apa boleh diskusikan di WA Group ya. Saya standby di situ, gitu di WA Group, dan materi-materi juga nanti akan saya coba share di WA Group. Moga-moga menambah pemahaman dan bisa dipraktekkan di dalam pembelajaran di kelas kita masing-masing. Amin. Recordingnya ya Pak, biar nanti kita bisa praktek. Siap, betul. Cuman yang tadi harusnya dipraktek itu kayaknya tidak ada di slide gitu, yang Padlet-nya tadi itu ya. Tapi nggak apa-apa lah, dieksplor saja. Nanti kalau seandainya ada problem atau ada kendala, boleh ditanyakan.
Ya, baik Pak. Lihat saya kan hanya sampai dengan daftar akun sampai dengan bisa membukanya. Tapi untuk yang fitur-fitur yang di sebelah kanan tadi itu tidak ada di tidak ada di materi slide saya. Makanya nanti boleh dicoba-coba aja. Kalau ternyata nanti ada kebingungan, ada belum tahu ini fungsinya buat apa, boleh ditanyakan deh. Atau kalau mau dicoba-coba dulu, nggak apa-apa, bikin skenario-skenarioan gitu. Begitu ya, Ibu-ibu. Ya, Sekali lagi, baik Pak. dari saya cukup sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas kekurang maksimalan dalam penyajiannya. Akhirul kalam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ilmunya ya Pak. Sami-sami. Terima kasih Pak Soleh.